Halo teman-teman yang pencinta penonton film bioskop, dimana di sini kita akan nge-review atau mencari tahu lagi ya informasi tentang film Becky Man, dimana di video sebelumnya sudah saya jelaskan di part satunya, dan di sini kita akan menjelaskan untuk part 2-nya teman. Nah, jadi sebelum kita mulai ke part 2-nya, mari terlebih dahulu kita putar intronya. Zombie Apocalypse. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ya, mereka melakukan aksi kejar mengejar ya, dimana si Jay mengejar si Sakarin seperti kucing dan Tom and Jerry ya. Tom and Jerry, seperti Tom and Jerry ya. Dan di sini kepalanya si Jay terantuk ya, pang. Dan di sini si Jay kehilangan jejak ya, tidak menemukan si Sakarin sama sekali atau kehilangan jejak gitu. Dan di sini tiba-tiba si Sakarin sudah ada ya di belakangnya, dan di sini si Jay kaget ya melihat si Sakarin sudah ada di sini, dan di sini mereka saling curiga-curigaan. Di sini si Sakarin menanya kenapa, dan di sini si Jay menjawab, saya melihat kalau si Sakarin ada di sini, atau pria memakai jubah seperti kau, katanya gitu. Dan ya mungkin si Sakarin ya ibarat kayak orang nggak tahu gitu, nggak tahu sama sekali. Dan di sini si Jay ditelepon oleh cowoknya untuk menjelaskan sesuatu, atau di sini si cowoknya ini ibaratkan kayak marah gitu ya, karena tugasnya si Jay ini sama sekali tidak selesai ya. Dan di sini si cowoknya tidak menyuruh si Jay jangan memanggil sayang di depan si Nakne ini ya. Dan di sini si Nakne menjawab lagi, dan di sini setiap si cowok si Jay ini menanyakan sesuatu kepada si Jay, yang menjawab terlebih dahulu adalah si Nakne ini ya, atau anak magang ini ya. Semua pertanyaannya bisa dijawab seperti pertanyaan si Jay dulu ya. Dan di sini si Jay merasa sedih, dan di sini si Sakarin mencoba untuk mengajak si Jay makan bersama ya, sambil cerita-cerita. Dan di sini mereka saling bertanya ya. Di sini si Sakarin menanya sudah berapa lama dan mulai kapan kamu pacaran sama dia. Dan di sini si Jay menjelaskan kalau dia pacaran sudah lama. Dan di sini cowoknya ini dulunya adalah pelari atlet ya. Dan si Jay ini adalah pendukung atau tukang sorai kalau kalau lari halo seperti itu ya. Dan di sini si Jay menunjukkan foto cowoknya itu waktu dulu seorang atlet ya. Sungguh mengejutkan ya. Wow, di sini dia seperti binaragawan ya. Dan di sini atau di adegan ini si Sakarin mengajak si Jay ya untuk mengantar makanan ya ke setiap ada di pasar malam ya. Di sini sekalian mereka ya bisa dikatakan untuk refreshing ya, atau menikmati keindahan di malam hari ya. Di sini mereka cerita-cerita atau bercanda-canda ya, ketawa-ketawa. Setelah si Sakarin membagikan nasi yang dibawa dia, dan disinilah si Jay cerita ya bahwa si Jay ini ingin bermimpi ya, dia ingin menjadi atau bercita-cita menjadi seorang kapten pilot ya, tapi dia masih takut dan masih ragu-ragu dan tidak berani ya. Di sini dia mencoba menunjukkan foto kalau suatu saat ya dia akan menjadi seorang kapten kapal ya, atau kapten bukan kapten kapal melainkan kapten pilot ya. Dan di sini si Sakarin ya seperti biasa-biasa saja ya, tersenyum manja gitu ya. Dan di sini si Jay mengajak si Sakarin ingin bermain bermain tembak-tembakan ya. Kalau kita di pasar malam kan kalau kita menembak bola atau menembak balon, jadi ada hadiahnya boneka. Tetapi
di sini tempat penjaganya itu adalah pamannya si Price gitu ya. Dan di sini ya mau tidak mau si Sakharin harus memakai helm dan menutupinya dengan masker agar tidak ketahuan. Dan di sini si Jai tidak banyak tanya ya, karena dia cukup heran aja sih kenapa dia setelah diajak pasti dia memakai helm dan menutupinya. Ya tidak lama kemudian mereka pun menyampiri tempat permainan yang mereka ingin mainkan yang dijaga oleh pamannya. Dan di sini mereka menanya-nanya berapa kali tembakan dan apa aja hadiahnya. Dan di sini ya mungkin bercanda-bercanda lah ya dengan pamannya, tetapi di sini si Sakharin selalu tunduk agar tidak ketahuan atau tidak ketahuan yang endoknya. Oke, tidak lama kemudian ya di sini coba si Sakharin ingin menembak bola atau balonnya, dan di sini pamannya mencoba untuk menghubungi ibunya si Sakharin. Ketika pamannya menghubungi ibu Sakharin dan mengatakan kalau dia lagi buka usaha di pasar malam gini, si Sakharin menembak ya, bukan menembak balon atau bola itu ya, bahkan menembak kepala pamannya sampai sakit. Di sini sangat lucu sekali ya, sangat lucu, dan ya mungkin saya tertawa melihatnya apalagi diulang-ulangi ya. Dan di sini pamannya merasa kesal dan mengatakan kalau kamu menembak bola tembak sana. Setiap pamannya berkata dengan ibunya, si Sakharin selalu menembak kepala si pamannya tersebut ya teman-teman. Sungguh ngerikan dan sungguh lucu sekali. Di sini si Jai terlihat sangat kesal ya, dan di sini si Jai ingin mengajak si Sakharin untuk menyelidiki cowoknya. Dan ketika mereka sampai di apartemen tempat cowoknya menginap atau tinggal, di sini mereka coba atau ingin sekali ya, penasaran, ingin sekali mencari tahu ya keberadaan cowoknya ini dan apa yang dilakukannya cowoknya ini. Tetapi cowoknya ini sedang berduaan ya dengan anak magang tersebut, ya bisa dikatakan ya mengadakan ya menunjukkan pesona antara mereka berdua ya bisa dikatakan ingin melakukan adegan yang tidak layak untuk ditonton para bocil-bocil ya. Di sini saya persingkat saja ya karena tidak ada adegan yang apa ya. Tetapi di sini mereka sudah ketahuan oleh si Jai ya. Padahal mereka belum ada ngapa-ngapain ya. Mungkin kan namanya kalau cewek melihat seperti itu mungkin ya bisa dipatahkan, mungkin ya tulang rusuk ya melihat keadaan seperti itu ya. Walaupun tidak ada mengadakan apa-apa, tapi itu udah sangat-sangat fatal ya bagi dalam hubungan berpacaran ya. Dan di sini si Jai merasa marah dan kesal, dan di sini dia sangat-sangat marah, dan di sini si Jai akhirnya mengeluarkan senjatanya yaitu adalah pesentrum ya, nyentrum ya. Dan di sini si Jai menyentrum si cowoknya ini ya, hasilnya dia pingsan deh. Ketika sudah selesai adegan perdebatan, di sini si Jai merasa lega ya. Kenapa merasa lega? Bukan malah merasa sedih, bahkan merasa senang karena dia sudah bebas dari ya mungkin dari yang tadi itu ya, yang ada adegan perdebatan antara perebutan cowok ya gitu. Di sini dia merasa lega dan senang. Dan di sini dia mengatakan kepada si Sakharin, apakah kamu ingin pergi bersamaku? Ya bisa dikatakan dalam artian menemani dia gitu. Dan di adegan ini terlihat si Sakharin bersama ibunya, di mana ibunya sedang berdandan cantik, dan di sini ibunya mengatakan kepada si Sakharin bahwa pamannya Witawa ya ingin datang atau ingin pindah kerja di tempatnya si Sakharin ya, atau di bankirnya ya. Dan sini si ibu si Sakharin diundang oleh pamannya itu untuk bernyanyi, dan di sini si Sakharin harus disuruh untuk datang dan rekan-rekan kerjanya yang waktu yang pernah saya ceritakan itu teman-teman. Dan di ketika acaranya dimulai, disinilah si Sakharin dan rekan-rekan Gojeknya yang dua itu yang pernah datang ke rumahnya waktu di acara makan bersama, mereka sini muncul lagi ya. Di sini mereka ya seperti
mengatur atau acting ya. Di sini mereka coba kayak seorang pekerja bankir ya. Jadi di sini mereka menyapa, ada seseorang yang pakai kacamata menyapa seperti kayak kenal gitu, padahal bukan kenal ya. Jadi sini si Bagong aja kita buat namanya nih ya. Si Bagong ini ya terdiam karena dia tidak tahu ya, dia tidak kenal sama orang temannya si Sakarin ini ya. Jadi di sini teman Sakarin ini di sini terus membuat pembicaraan ya, bisa dikatakan biar nyambung gitu ya. Ketika selama pembicaraan si Sakarin melihat kalau di situ ada cowoknya si Jai, dan di sini dia menunduk agar tidak ketahuan, dan tiba-tiba cowoknya si Jai itu melirik ke arah si Jai ya, dan seperti melirik kayak mungkin dikatakan kurang jelas gitu ya, tapi karena penasaran itu si cowok si Jai ini coba menghampiri si Sakarin, dan si Sakarin pun melarikan diri ya. Ketika dia melarikan diri, dia melihat kalau di depannya itu ada si Jai ya, dan di sini dia terkejut dan takut ketahuan juga ya, takut ketahuan gedoknya, dan di sini antara takut atau gimana gitu ya. Dan di sini si Sakarin melarikan diri, dan si Jai menyamperin cowoknya ini ya karena merasa kesal atau gimana gitu ya. Si cowoknya mengajak si Jai ingin berbicara ya. Di sini mengatakan kalau dia melihat si Sakarin ya, atau kalau si Sakarin itu ada di sini ya. Dan di sini coba cowoknya si Jai ini menunjukkan dengan cara masuk ke kolong meja ya, ketahuan ya karena mejanya bergetar, dan di sini cowoknya masuk, dan di sini si Sakarin lari ya. Mereka di sini aksinya kejar-kejaran ya, dan ya hasilnya si Sakarin tetap lolos ya, belum kedapatan ya. Ketika Sakarin lolos, dan di sini si Sakarin diketemukan atau ditangkap oleh pamannya, bukan ditangkap ya, melainkan dipegang pamannya tangannya dan menanya, kamu mau kemana gitu. Dan di sini si Sakarin ya selalu buat alasan ya kalau dia di situ mau ke toilet, dan di sini pamannya menyuapkan sesuatu ya atau makanan dan menyuruhnya minum atau untuk makan bersama gitu. Tetapi di sini Sakarin sangat mendesak dan selalu ingin pergi ya, atau dia mengatakan saya mau ingin ke toilet. Dan di sini si Sakarin pergi, sesampainya di kamar dia menjumpai sampai di kamar mandi dia menjumpai temannya ya. Dan di sini mereka berbincang-bincang, dan tidak lama kemudian pamannya yang dikatakan oleh ibunya tadi ya, paman teman ayahnya datang, dan di sini mengingatkan teman ayahnya ini mengingatkan kepada Sakarin kalau dia adalah teman ayahnya si Sakarin waktu dulu. Dan di sini mereka berbincang dan mengajak teman ayah si Sakarin ini minum atau bersulang, tapi adegannya bersulangnya atau minumnya di kamar mandi ya. Ya mau tidak mau mereka kayak berakting agar tidak ketahuan ya kalau mereka ini menyamar sebagai pekerja atau karyawan di bankir tersebut ya teman-teman. Tidak lama kemudian teman-temannya Sakarin pun pingsan, alias ya mungkin karena udah mabuk berat, dia tidak menyadarkan diri lagi, tidak kuat. Dan di sini teman ayahnya Sakarin mengajak dia keluar dan ingin memperkenalkan kepada keponakan teman ayahnya ini ya. Teman-teman tahu nggak siapa keponakan teman ayahnya ini? Yaitu adalah cowoknya si Jai ya. Dan di sini baru dikatakan kalau namanya keponakan teman ayahnya ini adalah Suja. Dan di sini Sakarin buat muka ya, karena mungkin kalau diperhatikan saling memperhatikan, saling memandang orang ini mungkin ketahuan ya si Sakarin. Dan di sini mungkin si keponakannya teman pamannya ini bergegas-gegas ya mendekati pamannya karena dia penasaran, karena di situ ada si Sakarin ya. Dan di sini pun ibunya terlihat di toilet, dan di sini Sakarin sangat-sangat betul-betul ketakutan ya,
di sini kayak udah ketangkap basah gitu ya, ibaratkan hampir mau ketangkap basah. Tetapi di sini malah ada Jai yang memanggil si Sakharin dan mengadakan acting lagi ya. Di sini si Jai mungkin udah tahu ya kalau Sakharin ini sebenarnya apa ada masalah gitu ya. Di sini udah tahu, dan di sini si Jai berakting kayak menyuruh ada sesuatu gitu ya. Dan di sini intinya si Jai mengajak si Sakharin ingin bicara berduaan ya di tempat sepi. Ketika mereka berada di tempat sepi, disinilah si Sakharin dan si Jai tanya menanya atau tanya jawab gitu ya. Di sini si Sakharin atau si Jai ya, si Jai menanyakan kenapa kamu di sini dan kenapa kamu memakai seragam ini. Jadi disinilah si Sakharin menjelaskan bahwa si Sakharin sudah 20 perusahaan ya di tempatnya itu dilamar dia, tetapi satu pun tidak ada yang bisa atau tidak ada yang menerima atau dia tidak lolos ya di seleksi menjadi karyawan itu ya. Di situ dia sudah capek, kesal, putus asa dan berniat tidak mau lagi untuk melamar jadi karyawan di bankir ya. Dan di sini dia sudah merasa capek karena setiap dia melamar melalui internet atau melalui online gitu sia-sia gitu ya, sia-sia dan hasilnya itu tidak ada ya. Jadi dia memutuskan untuk menjadi seorang Gojek, tapi dia menutupi menjadi seorang Gojek ya dengan cara ya seperti yang teman lihat ini ya. Dia pergi dari rumah memakai kostum memang seperti pameran ya. Dia memakai seragam perkantoran, habis keluar dari rumah, pergi dari rumah atau di luar rumah dia menggunakan seragam Gojek ya teman-teman. Ternyata cowoknya si Jai sudah mendengar semua pembicaraan mereka berdua dan di sini mencoba ya, alias di sini teman kawannya si Sakharin ya tidak sengaja menyenggol cowoknya si Jai dan jatuh terguling-guling dari tangga. Dan di sini terkencing-kencing ya, dia udah besar ya tapi bisa terkencing-kencing pula ya, basah pula lagi celananya. Dan di sini akhirnya cowoknya si Jai dibawa ke rumah sakit ya, bisa dikatakan tulang lehernya itu terkilir ya sampai ya mungkin bisa dikatakan seperti ini ya. Jadi urat sarafnya itu katanya dokternya lari semua, jadi dia ngomong tidak bisa ya. Dan di adegan ini si Sakharin menelpon atau mengajak si Jai untuk bertemu ya, karena mungkin di sini kan si Jai marah, ceritanya marah si Jai karena si Sakharin berbohong. Jadi di sini si Sakharin mengajaknya berjumpa untuk meminta maaf ya. Dan di sini si Jai menyuruh kalau si Sakharin itu mendaftar kembali lagi ya, atau mendaftar atau memasukkan lowongannya lagi di bankir ya atau di bank ya. Dan di sini si Sakharin malas ya atau tidak mau menanggapinya ini ya. Tetapi di sini si Jai selalu menyemangati atau mensupport si Sakharin ini agar untuk ikut yang terakhir kali ini. Jadi di sini si Jai meyakinkan si Sakharin kalau kamu pasti bisa atau kamu akan diterima atau lolos gitu. Nah, dan di sini si Sakharin setuju dengan pendapatnya si Jai dan ingin mencobanya sekali lagi. Di sini si Jai mengajari si Sakharin ya, biar si Sakharin lebih tahu lagi, lebih luas lagi ya pengalamannya nanti, dimana di sini dia mengajari kalau cara-cara untuk menjadi seorang karyawan ini ya. Dan di sini beriringan ya si Sakharin belajar, dan di sini juga cowoknya si Jai itu ya belajar juga ya, belajar untuk memulihkan kembali tubuhnya, menggerakkan tubuhnya agar seperti normal lagi ya. Dan di sini selama percobaan atau selama seperti apa ya, kalau dikatakan di sini yang ada di film ini cuma bisa si cowoknya ini bisa bergerak, bisa jalan, tapi hanya satu yang tidak bisa, dia tidak bisa ngomong lagi ya, alias dia
ngomongnya kayak pakai isyarat gitu ya, dia tidak bisa lagi ngomong seperti normal lagi ya. Dan di sini terlihat si Sakharin melakukan atau mengadakan ujian, dan cowoknya si Jay sudah selesai proses pelatihan, dan di sini mereka berdua mencoba untuk mendaftarkan ya atau mengajukan soal-soal atau nilai yang telah diikuti si Sakharin ya. Dan di sini mereka mencoba lagi, terus mencoba lagi dan mencoba. Ya hasilnya belum ada hasilnya gitu ya. Maaf, Anda belum diterima. Dan di sini si Sakharin menyesal, alias di sini lemah, alias di sini putus asa dan tidak semangat lagi ya. Dan di sini si Jay mencoba untuk menyemangatkan lagi ya, dan mengatakan kalau jaringan itu mungkin lagi down gitu. Coba aja kita besok ke kantor banknya. Di sini si Sakharin tidak mau dan bergegas untuk pergi ya, karena tidak ada lagi harapan untuk di situ. Di sini terlihat si Sakharin sangat lemas ya dan menyesal gitu ya, atau dia seperti terpukul ya. Dan di sini dia mendapat telepon ya dari ibunya untuk menyuruh dia pulang, karena si cowoknya si Jay itu ingin datang ya ke rumahnya si Sakharin. Dan sini Sakharin terkejut dan bergegas untuk pergi atau untuk pulang ya. Selama perjalanan atau selama di perjalanan gitu, si Sakharin ya kan, Sakharin ya, si Sakharin sangat terburu-buru ya atau tergesa-gesa ya. Di pertengahan perjalanan dia kecelakaan ya, alias dia menabrak mobil dan mobil menabrak dia, atau seperti ibaratkan mungkin ini kesalahan si Sakharin ya. Si Sakharin menabrak mobil, dan di sini si cowoknya si Jay sudah hampir mau nyampe ke rumah si Sakharin ya, sudah hampir mau ke rumahnya. Di sini si Sakharin sangat terburu-buru dan tergegas-gegas ya mengejar waktu ya. Dan di sini si Jay coba menelpon ibunya, dan ibunya tidak mengangkat karena si cowoknya si Jay sudah datang. Dan di sini si Sakharin tidak fokus ya, melainkan di sini dia menabrak mobil dan terbang terpelanting ya. Saya kira di sini dia sudah mati ya, sampai gitu parahnya tadi. Dan di sini si cowok si Jay itu menjelaskan dengan bahasa seperti anak bayi yang baru belajar ngomong ya. Di sini ibunya tidak sama sekali tidak mengerti, dan di sini tidak mengerti ya. Dan di sini terlihat si Jay si Sakharin ya. Saya kira di sini sudah mati ya, padahal belum ya. Di sini dia bangkit lagi dan bergegas lagi ya, dia pergi ke rumahnya gitu. Dan di adegan ini ibunya, karena saking ibunya tidak ngerti dengan bahasanya ini, di sini si cowoknya si Jay menulisnya ya, disuruh menulis di buku tulis ya, agar semuanya lebih jelas lagi ya. Ketika si Sakharin nyampe di rumah, semuanya sudah terungkap ya, atau sudah ketahuan ya kalau si Sakharin itu apa pekerjaannya, dan dia itu ya intinya berbohong gitu ya. Di sini cowoknya si Jay itu merasa bangga dan senang gitu ya, dan membuat ketawa meleseng ya gitu ya. Dan di sini ibunya dan neneknya terdiam, bisa dikatakan seperti kesal gitu ya. Dan di sini cowoknya si Jay ini berteriak gitu ya, sampai-sampai neneknya si Sakharin ini pingsan ya, jatuh pingsan ya, gara-gara si cowok si Jay ini ketawanya entah macam mana ya, kayak hantu gitu. Singkat cerita, di sini mereka mengadakan aksi 3 joki yang tidak gagal ya, melainkan lolos ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini si Sakharin buru-buru dan tidak ada lagi tanpa henti ya, melainkan di sini dia bergegas ya, ingin membawa neneknya ini ke rumah sakit ya, karena neneknya sudah jatuh pingsan tadi ya. Kita tidak tahu ya kalau orang tua umurnya udah tua, kalau pingsan ini kan kita harus cepat-cepat membawanya ke rumah sakit ya.
Dan di sini selalu ada adegan-adegan lucu ya. Di sini bukan pingsan ya neneknya, melainkan ketika adegan kayak mengejutkan itu, di situ neneknya terbangun dan teriak. Coba lihat langsung. Tadi pingsan ya. Lucu kali ya kan filmnya ini. Dan di sini mereka lolos dari kereta api tadi, dan di sini si Sakharin sangat capek ya, dan ya kasihan juga sih ya perjuangannya si Sakharin ini. Sesampai di rumah sakit, neneknya dibawa dan buru-buru ditangani ya, cepat ditangani oleh para dokter dan suster ya, karena kita tidak tahu juga ya bagaimana nanti kelanjutannya. Dan disinilah si Sakharin dan ibunya saling cerita ya. Jadi disinilah si Sakharin mengungkapkan semua kebohongan dia selama ini sambil meneteskan air mata ya. Jadi di sini adegannya sedih juga ya. Jadi ada sedih, ada lucunya. Di sinilah bukan aksi ya. Di sini sedih ya. Di sini Sakharin menjelaskan kalau dia itu bukanlah seorang asisten manajer bankir, melainkan di sini tukang ojek. Dan di sini ibunya tidak merasa marah ya, tidak marah ya, atau tidak gitu ya, karena ibunya di sini sudah tahu. Setiap si Sakharin ini pergi kerja, ibunya selalu mengikuti dia ya, tidak sengaja mengikuti dia, dan setiap langkah demi langkah si Sakharin itu diperhatikan ibunya. Dari segi dia di kereta api, dan dia tiba di pangkalan gojeknya, ibunya selalu memperhatikan dia. Ya mungkin seorang kasih sayang seorang ibu itu mungkin besar sekali ya, walaupun anaknya berbohong, tapi ya bisa dikatakan seperti si Sakharin ini ya, mungkin ibunya sayang sekali ya sama si Sakharin ini atau sama keluarganya gitu ya. Ya di sini si Sakharin, walaupun si Sakharin berbohong, tetapi dia masih berusaha ya, dia masih saja dia melakukan hal-hal yang positif ya, yang bisa membuat keluarganya bangga atau bisa dinafkahi dia ya, atau dibantu dia ya. Jadi ibunya rupanya sudah tahu ya kalau si Sakharin itu tukang gojek, dan ibunya tidak kaget lagi ya mendengar ceritanya si Sakharin di rumah sakit tadi ya. Ibunya maklum, dan ibunya pun meminta maaf kepada si Sakharin. Dan di adegan ini admin dari rumah sakit itu mengasih bahwa biaya untuk rumah sakit neneknya itu agar segera dibayarkan, dan di sini Sakharin melihatnya ya cukup mahal ya, dan si Sakharin tidak mempunyai uang sama sekali ya teman-teman. Di sini si Sakharin tidak tahu lagi ya mau gimana lagi, dan tiba-tiba dia mau ngecek saldo di ATM-nya ya, melainkan saldo di ATM-nya ada sih, tapi ya tidak cukup ya untuk membayar rumah sakitnya. Dan di situ dia coba menelepon si Jai, karena dia selalu sering setiap dia minta pertolongan pasti dia menelepon si Jai ya untuk meminjamkan duitnya. Dan di sini dia mencoba menelepon si Jai ya, agar si Jai mau meminjamkan duit untuk membayar biaya rumah sakit neneknya ya. Ketika si Jai menelepon, tiba-tiba si Jai sudah berada di tempat rumah sakit itu ya, melainkan sudah di belakang dia ya. Di sini si Sakharin terkejut ya, kenapa kamu bisa tiba-tiba di sini? Ya si Jai tidak banyak tanya ya, kamu tidak perlu tahu gitu kenapa saya bisa di sini. Dan di sini ya teman-teman, si Jai bukan sendirian ya, bukan maksudnya si Jai bisa membantu, tetapi tukang gojek lagi salah, rekan-rekan kerja si Sakharin ya di gojek, pangkalan gojek itu ikut juga ya membantu ya. Jadi itulah kalau persatuan gojek ya, kalau teman-teman kita atau kayak persatuan gojek gitu ya. Jadi ada temannya yang lagi butuh bantuan, nah disitulah temannya si Sakharin itu membantu untuk membayar uang rumah sakit neneknya si Sakharin ya. Jadi si Sakharin pun ya
senang gitu ya bisa dibantu, dan dia pun bertanya ya kepada teman-temannya itu ya berapa atau dari mana dapat uangnya itu ya teman-teman. ไงไอ้น้องได้ข่าวว่าของขาดเหรอพวกพี่อ่ะเลยจัดมาให้ Give you I and my friend Setelah selesai dari rumah sakit, mereka pun pulang ya. Jadi di adegan rumah sakit telah selesai dan neneknya telah sembuh. Dan di sini terdengar datang notifikasi dari HP si Sakarin, dan si Sakarin mengeceknya bahwa dia ditelepon oleh perusahaan tersebut ya. Dan di sini si Sakarin itu diterima ya untuk bekerja di bankir ya, di tempat dia yang berbohong itu ya, atau di tempat si Jai ya. Di sini dia disuruh untuk bekerja di besoknya untuk datang keesokan harinya ya. Di sini si Sakarin sangat senang sekali ya, sampai-sampai dia teriak ya, dan ibunya terkejut sama neneknya. Di sini mereka sangat bangga dan senang sekali dan bersemangat ya, karena ya mungkin ya tau lah kalau orang pengangguran tiba-tiba ada panggilan untuk kerja pasti senang sekali ya. Seperti adegan yang ini, si Sakarin ini udah jadi gila ya, karena sangat senang sekali ya teman-teman. Dan di sini si Sakarin berangkat untuk bekerja ya, untuk hari pertama dia kerja ya. Dan orang tuanya dan pamannya yang melambai-lambai ya, dadah gitu, ibarat seperti menyemangati gitu ya. Di sini akhirnya si Sakarin ya semangat ya, karena ya cita-cita dari kebohongan ya, bukan cita-cita dari kebohongan ya, dia berbohong untuk demi kebaikannya ya, karena dia mengaku kalau dia itu jadi asisten manajer ya. Dan di sini akhirnya dia terpilih ya, akhirnya dia menjabati sebagai asisten manajer ya. Dan di sini dia betul-betul bekerja, dan di sini terlihat cowoknya si Jay ini membawa berangkas atau membawa peralatannya. Di sini si cowoknya ini sudah dipecat ya, karena dia berbuat masalah ya dengan anak magang yang nakne yang kita lihat adegan apa itu ya. Di situ dia dipecat karena ada masalah gitu. Dan di sini coba kita katakan Mbak itu mencoba menunjukkan mejanya, bahwasan mejanya nanti di sini, dan si Sakarin melihat kalau itu adalah mejanya si Jay ya, karena ada fotonya si Jay. Dan di sini Mbak itu menjelaskan kalau ini sudah mengundurkan diri. Berarti karena ada dua orang ya, si Jay mengundurkan diri dan cowoknya si Jay itu dipecat. Berarti ya mungkin kebetulan di sini kekurangan anggota ya, karyawan. Dan di sini si Sakarin ya bergegas ya mencari si Jay ya, dan si Jay menyuruh dia menjumpai di toko baju ya. Dan di sini si Sakarin dikejutkan oleh si Jay yang menggunakan seragam kapten pilot dia, yang seperti ya yang bisa dikatakan yang pernah dia cerita kalau dia ingin menjadi seorang kapten pilot dia cita-citanya ya. Dan di sini menceritakan ya, atau di sini si Jay mengatakan kenapa saya ingin menjadi seorang ini. Dan di sini si Sakarin mengatakan kenapa kamu melakukan hal ini, kenapa kamu mengundurkan diri. Karena di sini si Jay mengatakan aku mau keluar dari zona nyaman dan aku sekarang ingin menjadi kapten pilot seperti kamu. Jadi di sini si Jay ingin seperti si Sakarin ya, yang awalnya berbohong dan akhirnya menjadi kenyataan ya. Jadi di sini si Jay ingin mengikuti cara si Sakarin ya, yang berbohong dan akhirnya menjadi kenyataan. Jadi di sini siapa tahu saya melakukan seperti ini, cita-cita saya bisa tercapai ya, seperti si Sakarin atau seperti kamu ya, ibarat gitu ya. Jadi awalnya dia ingin menggunakan baju kapten pilot ini ya, sama lah seperti si Sakarin ya.
pergi dari rumah dia memakai seragam karyawan bengkel dan habis itu memakai seragam Gojek. Jadi si Jai ini ceritanya di sini ingin mengikuti cara si Sakarin ya, cara berbohongnya seperti itu. Jadi singkat cerita di sini si Sakarin menembak si Jai dan di sini si Jai tidak menjawabnya langsung ya, melainkan di sini si Jai mengalihkan pembicaraannya mengajak si Sakarin untuk makan barbecue. Tamat. Jadi di film ini bisa kita ambil poin terpentingnya, bersyukurlah kita yang masih mempunyai pekerjaan ya, walaupun tidak sebanding dengan upah yang kita terima. Dan kita tidak tahu ya ke depannya bagaimana, bisa jadi kita menjadi lebih baik lagi ya, bahkan mungkin menjadi yang terbaik gitu ya, mendapat pekerjaan yang terbaik. Jadi intinya kita harus bersyukur ya teman-teman.